Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak minta ada di antara anak sekalian yang memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Siapa? Oke, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Ada yang hadir? Ada. Siapa? Muhammad Dekri. Kayaknya ini gantian kalau. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah belajar tadi malam? Ada yang lapar? Tapi tanggung sendiri ya, kalau lapar. Nah, karena sebelum kita belajar itu, ya, Bapak ulangi lagi bahwa apapun yang akan kita mau lakukan harus siap mental dan siap fisik. Ada orang mentalnya kuat tapi badannya lemah, jadi harus berbarengan. Sehat fisiknya, sehat juga mentalnya. Jadi harus kuat maksudnya, punya semangat untuk memulai pembelajaran. Oke, kita lihat, Bapak lihat kelasnya sudah bersih. Kemudian Bapak ingatkan kembali tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, maskernya jangan dilupa dipakai, pakai karena kita masih dalam suasana pandemi. Makanya pembelajaran kita masih terbatas dengan jumlah yang minimum, jadi 50%. Kemudian ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Hubungan sosial antar individu, kelompok, dan individu. Hubungan sosial antar individu, individu dan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Baik, untuk hari ini, jadi materi kita pada hari ini adalah daripada materi hubungan sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif ini sosial. Nah, kemudian itu dirumuskan dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan model jigsaw dengan strategi pembelajaran discovery learning, peserta didik, ya, jadi anak sekalian itu diharapkan dapat yang tadi itu satu, mengidentifikasi proses hubungan sosial. Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasi proses terjadi. Oke, yang berikut, ya, sebelum kita masuki materi utama adalah, jadi materi kita hari ini tentang hubungan sosial asosiatif dan hubungan sosial disosiatif. Nah, Bapak akan tayangkan gambar dan sudah dipahami apa itu hubungan asosiatif. Apa tadi? Asosiatif hubungan yang sifatnya positif. Kemudian kalau disosiatif adalah yang bersifat negatif atau merugikan. Nah, sekarang di depan ada gambar, dan kalian amati, ya, kira-kira mana gambar yang sifatnya asosiatif, mana gambar yang sifatnya disosiatif.
Nomor 1 bersifat asosiatif. Terus nomor 2 disosiatif. Berarti gambar 2 dan 5 adalah mencerminkan hubungan sosial sudah? Oh, 1 yang tidak hadir. Ya, kasih saya pakai yang ini. Mencari informasi dari tugas yang kalian dapatkan. Oke. Kelompok 2 bertanya di kita. Baru kelompok 4 untuk orang ini. Berindo ini bertanya. Ada ini pertanyaan kelompok 1 untuk 2 orang. Ada kendala, ada materi-materi yang kurang dipahami, ada yang kurang jelas, boleh ditanya sebelum kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Ada? Jelas semua? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan dari materi ini, ada yang kurang dipahami atau dari pencariannya ada yang tidak ditemukan? Jelas? Luar biasa. Kelompok 3. Kelompok 3 jumlahnya 3. Ada kendala? Ada yang kurang dipahami? Jelas? Oke. Kelompok 4. Ada? Jelas semua? Oke, begitu. Baiklah, saya akan menyampaikan resume hasil diskusi kami. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama harus ada yang namanya kesadaran dari setiap orang yang terlibat, serta suasana yang menyenangkan dalam setiap pembagian tugasnya. Individu yang terlibat dalam sebuah kerjasama pasti mendapat tugasnya masing-masing, sehingga Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang akomodasi yang akan disampaikan oleh Bu Minda. Pada Bu Minda, waktu dan tempat dipersilakan. Akomodasi merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Kompromi. Nama saya Sila Sri Mulyani dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang akomodasi yang dibacakan oleh Mayadani. Selamat adalah suatu keadaan dalam proses akomodasi di mana
yang sedang mengalami konflik memiliki kekuatan yang sama, hingga pada akhirnya konflik tersebut pada nantinya akan berhenti pada titik tertentu. Adjudikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsi Khairul Fadli. Saya dari kelompok 4. Saya akan membawakan hasil diskusi kami tentang proses disosiatif yang dibacakan oleh Narista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan disharmoni akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Berselisih. Ya. Jadi berselisih berarti bertentangan atau berkonflik dengan orang lain. Ada konflik yang diungkapkan dengan kata-kata bermusuhan, ada juga konflik yang dilakukan dengan tindakan kekerasan. Jadi konflik belum tentu kekerasan, tetapi kekerasan sudah pasti adalah tindakan konflik. Oke. Baik, konsekuensi adalah usaha untuk merintangi atau menghalangi tercapainya tujuan orang lain. Jadi kontravensi itu banyak. Ada isu-isu menyampaikan apa istilahnya, berita palsu. Ada fitnah, itu kontravensi. Jadi kalau ada upaya untuk menghalangi orang, misalnya supaya si A tidak boleh juara, dia bikin fitnah. Oh, dia itu Pak, saya lihat dia waktu menjawab soal, dia pakai pelampung. Kan tidak ada orang pakai pelampung. Itu namanya kontravensi, menghalangi orang untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara yang negatif. Jadi kesimpulannya, secara garis besar, proses hubungan sosial di dalam masyarakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, dan akulturasi. Sedangkan proses disosiatif terdiri atas persaingan, pertentangan, dan kontroversi. Intinya asosiatif itu. Saya bisa bantu. Tadi kan ada yang jawab, oh di gambar 1 itu adalah ini, gambar 2 asosiatif dan seterusnya. Kira-kira yang dijawab oleh Narista tadi itu ada yang salah, ada yang kurang tepat, atau sudah tepat? Ada yang mau kasih tanggapan baru? Apakah masih sama dengan pendapatnya Narista tadi? Narista tadi memilih 1, 3, dan 4 adalah hubungan asosiatif, 2 dan 5 adalah hubungan disosiatif. Oke, siapa? Masih sama? Masih? Belum berubah? Tadi yang dapat materi kerjasama, kalian tulis itu dipahami lagi lebih baik. Oke. Nah, sekarang sebelum pembelajaran ini Bapak akhiri, nah, jadi Bapak ingatkan lagi, belajar di rumah, kembangkan lagi cara belajarnya. Ya, kemudian jaga hubungan baik dengan siapa saja, dengan teman-teman kalian, dengan keluarga. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk materi dampak hubungan sosial. Ya, ini adalah materi. Sebelum kita tutup pertemuan ini, Bapak minta lagi ada salah satu di antara kalian yang memimpin doa untuk persiapan. Silakan. Adi. Siapa? Adi. Silakan. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.